Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Saudari-saudaraku, saya baru tahu kenapa ada lagu yang berjudul September Ceria. September Ceria. Mengapa bulan September menjadi bulan yang ceria dan membuat orang berseri-seri? Karena bulan ini kita membuka bulan Kitab Suci Nasional. Semoga firman Tuhan senantiasa memperbaharui dan menjadi inspirasi dalam hidup kita. Tema dalam bulan Kitab Suci Nasional di Kuskupan Agung Jakarta tahun 2020 ini adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Apakah kita sudah berlaku adil kepada saudara-saudari kita, terlebih kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita? Semoga di bulan Kitab Suci ini kita setia, umat Allah semua setia untuk mengikuti pertemuan-pertemuan pendalaman iman, pendalaman Kitab Suci di lingkungan-lingkungan yang dilakukan secara virtual, secara online. Mungkin ada beberapa lingkungan yang sudah melakukannya. Mari saudara-saudari jangan lupa untuk turut serta ikut bersama-sama. Sekalian pengumuman, ada juga pendalaman Kitab Suci BKSN ini yang dibuat khusus untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Akan dimulai nanti, ada iklannya ya. Akan dimulai nanti sore kalau saya tidak keliru. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini viral sebuah film pendek berjudul Tilik. Tilik artinya besuk orang sakit atau menjenguk. Film ini menjadi viral, ditonton lebih dari 21 juta viewers. 21 juta viewers loh. Ini kalau dibandingin dengan channel YouTube saya Go Worry, itu perbandingannya 0,0000001. Viewersnya beda banget. Saudari-saudaraku, apa sih yang menjadikan film pendek ini viral? Karena ada tokoh yang namanya Ibu Tejo, Yuning, dan Dian. Ibu Tejo itu digambarkan dalam film ini, bukan nama yang sesungguhnya ya. Ibu Tejo digambarkan dalam film ini sebagai tokoh yang nyinyir, tokoh bigos. Bigos tahu bigos? Biang gosip. Dia itu biasa kalau lagi perkumpulan, lagi ngumpul, aduh dia yang akan selalu mulai. Yu jeng, Yuning iku kudu update Yuning kudu solutif gitu loh kalau jadi orang, jadi wong itu. Yuning kudu tahu Yuning, iki namane internet. Sing buat internet itu wong-wong pinter kabeh. No delok. Dian karo om-om. Lalu Yuning mengatakan, Bu Tejo, kan bisa jadi Dian itu jadi tour guide. Saudari-saudara, itulah sepenggal percakapan yang ada di dalam film pendek Tilik yang mengundang banyak pemikiran dan komentar banyak orang. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya film pendek ini pas dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Dalam bacaan pertama tadi di dalam kitab Nubuat Yehezkiel 33 ayat 7-9, Allah sendiri menaruh firman-Nya kepada Yehezkiel. Hendaklah kamu menegur mereka yang salah dalam namaku. Kalau kamu tidak menegur mereka, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini bukan kekurangan orang baik, tetapi banyak orang baik yang berdiam, memandang dan melihat segala ketidakbaikan yang terjadi dalam hidup. Maka melalui firman Tuhan di dalam bacaan pertama hari ini, kita akan dituntut pertanggungjawaban kalau kita hanya sekedar diam. Ada pepatah yang mengatakan silence is gold.
diam itu emas. Tidak. Panggilan kita sebagai orang beriman Kristiani, kita dipanggil menjadi nabi yang mau mewartakan kebenaran, mewartakan kabar baik, kabar sukacita, bukan berita hoax, berita yang membawa dusta dan membawa perpecahan. Semoga perutusan kita sebagai nabi senantiasa kita buat dan menjadi sungguh-sungguh panggilan dasar dalam hidup beriman kita, mau mewartakan yang benar. Dan di dalam bacaan kedua indah sekali, Paulus mengatakan tegurlah itu dalam konteks dan cakrawalanya adalah karena kita mengasihi. Menegur bukan untuk menghakimi, tetapi karena kita mau mengasihi, mengingatkan, tidak menyudutkan orang lain dan tidak mengadili orang itu. Maka Yesus di dalam firman, di dalam bacaan Injil hari ini mengatakan, jika saudaramu berbuat salah, tegurlah ia di bawah 4 mata. Artinya tegurlah secara pribadi, jangan dipermalukan ia. Ada tahapan-tahapan sebelum kita mengajak saksi dan membicarakannya ke jemaat. Janganlah kita menjadi pribadi-pribadi macam Butejo yang mudah sekali nyinyir dan ngomongin orang. Ada sebuah lagu yang mengatakan, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Tengoklah ke dalam. Saudara-saudari, kita diajak melalui firman Tuhan hari ini menegur dan mengingatkan orang. Artinya apa? Untuk membawa kembali mereka, menuntun kembali mereka yang salah berbuat dosa pada jalan kebenaran, pada terang. Bukan bermaksud untuk menghakimi, bukan bermaksud justru untuk mengadili dan menyudutkan orang lain. Beberapa waktu ini beredar di grup-grup WhatsApp berita surat yang dikeluarkan dari Kuskupan Agung Jakarta tentang pengunduran diri seorang imam. Wah, banyak sekali percakapan. Wah, dia mah begini. Saya ditanyain ini itu. Saya mau jawab. Awalnya saya mau jawab, ye Butejo gitu. Tapi saya mengurungkan niat saya untuk jawab kayak gitu. Berhadapan dengan mereka yang bertanya ini dan itu, saya kasih ikon berdoa. Supaya ya udahlah, doain aja, berdoa. Kadang kita lebih mudah menghakimi orang lain. Hari ini firman Tuhan mengajak kita, jelas sekali inspirasi firman-Nya. Menegur adalah untuk mengembalikan mereka yang salah ke dalam jalan Tuhan. Tetapi menegur bukan untuk menghakimi, mengadili, apalagi menyudutkan orang lain. Maka saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah pepatah bijak yang mengatakan demikian. Menegur jangan sampai menghina. Menasehati jangan sampai menyakiti orang. Mendidik jangan sampai memaki. Meminta jangan sampai memaksa. Dan memberi jangan sampai menuntut kembali. Semoga kita semakin diperbaharui oleh firman Tuhan yang senantiasa kita baca dan kita renungkan. Teristimewa di bulan kitab suci ini, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang gak lagi menghakimi orang lain, yang gak lagi nyinyir, gak lagi gosipin orang macam Butejo. Tapi kita mau senantiasa mengingatkan yang salah untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang terang, tanpa menghakimi mereka. Tuhan memberkati kita. Amin.